لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم al-mujahid amma yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai, yang saya hormati Bapak Ustaz kita yang akan berceramah pada pagi ini, Bapak Menadawi yang mewakili, Bapak Camat yang mewakili, Bapak Kopi Udal, dan Bapak jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan wabil khusus anak-anak kami yang akan dikatakan pada persalinan yaitu anak yatim, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali hadir melaksanakan segala aktivitas kuliah pada Allah, yakni kita sudah melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Kemudian salam kita sampaikan kepada Baginda Rasul dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai, yaitu Bapak Haji Indra Gunawan MSI. Pada beliau dan zaman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Wakilnya Kota Dumai, dalam hal ini dihadiri Pak Kasat Radar, Bapak-bapak dari pembina yang mewakili, akan hormati Bapak Ustaz, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu, orang tua kami, jemaah Masjid Al-Manar yang berbahagia. Pertama-tama dan utama sekali, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat yang telah kita terima pada subuh menjelang pagi ini, sehingga kita berhadir berkumpul di Masjid Al-Manar yang kita cintai. Salam kita panjatkan kepada junjungan dan dosa kita Muhammad SAW yang telah bawa kita ke alam penuh peradaban dan ilmu pengetahuan. Bapak, Ibu, jemaah Masjid Al-Manar, alhamdulillah kami pada kesempatan hari ini selaku pengelola masjid, pengurus Masjid Al-Manar maupun dari pemerintah Kota Dumai mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada jemaah yang telah mempercayakan untuk menyalurkan sedekah infak dan wakafnya melalui Masjid Al-Manar. Dan pada pagi hari ini kita akan menyerahkan kepada anak yatim sebanyak 2 kali ya Pak. Hari ini dan direncanakan di tanggal 27 Ramadan atau 28 April untuk yang di bulan Ramadan. Yang untuk pertama kali ini untuk di pagi hari ini, yang kedua di 27 Ramadan. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih dan kami mendoakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, baik itu yang sudah mempercayakan kepada kami sedekah pada wakafnya melalui Masjid Al-Manar maupun jemaah-jemaah yang berkesempatan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT, sehingga kita dapat nanti
menyelesaikan di bulan Syawal ini dan melanjutkan menjalani ibadah di bulan Ramadan. Semoga kita diberikan kekuasaan, kesehatan dan batin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak-bapak dan Ibu Masjid Jemaah Masjid Al-Baran ini menyalurkan pada masyarakat. Lebih kurang kami mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu para orang tua kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara yang menghormati, untuk selanjutnya langsung mendengarkan tausiah Allah Subhanahu wa taala kali ini yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ansar Imam. Pada beliau, teman kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir lumayan banyak, tapi yang jawab saya mungkin sepertiganya. Ya, kita kasih bantu dulu. Burung balap terbang berempat, burung merpati dua sejoli. Kalau jawab salamnya serentak, saya doakan semua cepat naik haji. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dicatat oleh para malaikat. Saya tidak jemu-jemu mengulangi. Mari dalam pengajian ini kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan selalu membentuk halaqah. Mohon bapak-bapak yang di pinggir kita merapat ke tengah, membentuk setengah lingkaran sesuai dengan sunnah Nabi. Tolong yang di pinggir, yang di belakang kita merapat membentuk setengah halaqah, sehingga kita dalam pengajian ini benar-benar mencontohi Rasulullah dan mendapat pahala dari mengikuti sunnahnya. Karena sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang sentiasa berputar-putar. Jika melihat ada majelis zikir, majelis ilmu, maka malaikat itu memanggil teman-temannya, halumu, halumu, come here, datang sini. Mari kita saksikan majelis-majelis. Ada waktu yang tidak terlalu lama ini, mungkin cuma setengah jam saja, karena syuruk sudah sekarang agak lebih cepat. Kita akan membahas pada kesempatan ini adalah mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Sekda, Bapak dan saudara dan sekalian hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa kesalahan kita dalam menyambut Ramadan. Yang pertama, kesalahan kita dalam menyambut Ramadan, kita sering meyakini bahwa kita akan menghadapi beberapa kali lagi Ramadan yang akan datang. Jadi kalau datang Ramadan ini, kita sudah membayangkan Ramadan tahun depan, tahun berikutnya, tahun berikutnya, tahun berikutnya. Ingat, seseorang jika meyakini punya banyak kesempatan melakukan sesuatu, biasanya dia kurang maksimal memanfaatkan kesempatan yang ada. Dalam kacamata Islam, apapun ibadahnya, yakinilah bisa jadi itu ibadah yang terakhir bagimu. Saya ulangi, dalam kacamata Islam, setiap orang ketika melakukan ibadah, yakinilah mungkin itu ibadah terakhir. Nabi bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu salatal muwaddi'. Salatlah kamu sebagaimana salat orang yang mau berpisah, mau mati. Tadi kita salat subuh, yakinilah itu mungkin subuh terakhir. Sungguh-sungguh khusyuk sepenuh jiwa. Jika kalau kita mati, dia menghapus dosa, jalan menuju surga. Maka Ramadan ini yakinilah Ramadan yang terakhir. Tidak ada lagi Ramadan yang akan datang. Maka kalau kita yakini Ramadan ini Ramadan terakhir, kita akan maksimal, kita akan sungguh-sungguh, kita akan sepenuh jiwa. Kadang-kadang di pengajian saya,
Ini baru mulai awal Ramadan. Ada tambah ibu-ibu bertanya, Ustaz, tahun depan Ramadan bulan berapa ya Ustaz? Kira-kira khusyuk tak? Nah, di Malaysia, seseorang yang sudah divonis mati, sudah ditentukan tanggal eksekusinya, misalnya di bulan apa di Maret Pak ya? Dia ditentukan nanti April tanggal 30 eksekusi. Hari-harinya penuh dengan ibadah, hari-harinya penuh dengan taubat, hari-harinya penuh dengan zikir, karena dia tahu tanggal 30 April dia mati. Maka kita juga apa bedanya Pak? Apa bedanya? Karena tidak ada yang lebih dekat kepada kita setelah Allah kecuali kematian. Maka kesalahan pertama kita perbaiki dengan meyakini ini Ramadan terakhir. Kalau tak sungguh-sungguh, neraka di depanmu. Kalau tak sungguh-sungguh, siksa kubur menantimu. Kalau tak sungguh-sungguh, penyesalan dunia akhirat bagimu. Maka yakini ini Ramadan terakhir. Kesalahan kita dalam menyambut Ramadan, kita selalu meyakini kita menyambut Ramadan sebagai ahli surga. Dah banyak amal dah banyak ibadah, sehingga Ramadan ini hanya biasa-biasa. Sambut Ramadan ini dengan keyakinan engkau ahli neraka, engkau ahli maksiat, engkau banyak dosa, siksa kubur menantimu, azab neraka menantimu, perhitungan berat di hadapan Tuhanmu. Maka kalau tidak memanfaatkan Ramadan ini, maka engkau sebenar-benar manusia yang dengan yakin diri bersih, banyak pahala, banyak amal, tengoklah di Mekah nanti biasa-biasa. Betul tidak Pak? Tapi kalau yang banyak dosa itu baru aja bergerak dari rumah ini, dari rumahnya dah menangis, di kapal menangis, di bis menangis, di pesawat menangis, nampak Ka'bah menangis, air mata penyesalan mewarnai. Mana yang banyak sekarang? Orang baik merasa kurang baik, atau orang yang jahat yang merasa diri sudah baik? Mana yang banyak sekarang Pak? Hah? Orang yang baik merasa diri kurang baik, sehingga terus berbuat baik, seakan-akan dia tak punya kebaikan. Bangunnya kebaikan, hidupnya kebaikan, jaganya kebaikan, tangannya melakukan kebaikan, mulutnya kebaikan. Ini orang yang luar biasa. Karena orang baik selalu merasa dirinya kurang baik dan ingin terus baik, sehingga akhirnya dia wafat dalam kebaikan. Merasa dirinya cukup baik, dosa menggunung, pahala tak seberapa, tapi meyakin diri ahli surga. Mana yang banyak? Orang baik merasa kurang baik, atau orang yang jahat merasa diri sudah baik? Mana yang banyak Pak? Bu? Mana yang banyak? Coba, yang merasa dirinya nomor satu angkat tangan. Satu orang. Ibu-ibu yang merasa dirinya nomor satu, sudah baik tapi merasa kurang baik, angkat tangan. Tak ada. Baik, yang merasa dirinya nomor dua, orang yang tak baik tapi merasa diri cukup baik, angkat tangan bapak-bapak. Tak ada. Ibu-ibu angkat tangan. Jangan-jangan jamaah tidak mati rasa lah. Tak ada angkat tangan. Jadi saudaraku, salah satu strategi setan adalah membangkitkan rasa dalam diri kita, menipu pandangan kita, sehingga kita merasa cukup baik, padahal kita penuh maksiat dan dosa. Allah sebut dalam Al-Quran, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan menghiasi pandangan mereka dalam melihat amal ibadah mereka. Jadi kadang-kadang dia mengaku merasa lebih soleh dari orang yang
pergi ke masjid. Ada tak yang macam itu? Ada tidak? Nah, inilah yang banyak hari ini. Ya, penipu merasa diri lebih jujur. Betul tidak, Pak? Betul tidak, Pak? Ya, orang yang tak sholat merasa diri lebih alim. Betul tidak? Orang yang bodoh merasa lebih pandai. Saya ditanya sama teman saya, kenapa Ustaz di sekolah Ustaz murid-muridnya diajar pidato, diajar dialog, diajar debat? Karena sekarang ini orang bodoh lebih banyak bercakap daripada orang pandai. Orang bodoh banyak bercakap, orang yang baik-baik banyak diam. Betul tidak, Pak? Betul tidak? Hari ini yang banyak bercakap siapa? Yang bodoh, yang jahat. Yang banyak diam, yang baik dan yang alim. Akhirnya yang kita dengar apa? Cakap-cakap orang bodoh yang jahat. Maka kalau kita ingin anak kita soleh, jangan cukup soleh, dia pun harus pandai menyampaikan kesolehan. Saya baru pulang dari Rohul, di sana ada Islamic Center, ada Mahat Tahfiz. Saya diminta untuk memberi motivasi kepada anak-anak di sana, dan sekaligus meresmikan rumah tahfiz di sana. Saya sampaikan kepada murid-murid, hafal Quran bagus, tapi jangan sekedar hafal Quran, harus pandai bercakap, menyampaikan apa yang ada pada Quran. Ya, karena ini zamannya banyak orang jahat, orang bodoh, banyak bercakap, dan di zaman ini banyak orang baik dan alim, tapi banyak di. Saudara kita rahmati Allah, kesalahan ketiga kita di bulan Ramadan adalah kita menganggap Ramadan ini sama dengan ibadah lainnya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, maka orang-orang sekarang, orang Indonesia, terutama orang Brunei, itu habis Ramadan tidak dapat Lailatul Qadar biasa-biasa aja. Ya, saudaraku, jika Ramadan berlalu, engkau tak dapat Lailatul Qadar, engkau rugi besar. Kenapa? Karena engkau kehilangan amal ibadah yang nilainya lebih dari 83 tahun, sedangkan umurmu belum tentu sampai 83 tahun. Makanya para sahabat Rasulullah kalau sudah datang 10 malam terakhir, bahkan Rasulullah idza jaa al-ashrul awakhir syadda idara. Kalau datang 10 malam terakhir, Rasulullah mengencangkan kain sarungnya, mengurangi tidur, memenuhi malam-malamnya dengan zikir. 10 malam terakhir kebanyakan di mana? Tawaf. Mall ke mall, toko ke toko, toko ke toko. Betul tidak? Dan yang paling menyedihkan, saya dihakim di Batu. Apa itu? Setiap kali Idul Fitri yang saya saksikan, yang paling semangat sholat Idul Fitri, yang paling semangat hari raya, yang tak puasa. Betul tidak? Betul tidak, Pak? Sudah tak puasa, sudah tak sholat tarawih, tidak khatam Quran, tapi kalau hari raya paling semangat. Sorenya itu bolak-balik beli minuman kali balik. Tapi puasa tidak. Dari tadi saya tanya tak ada yang jawab. Pak ya pertanyaannya Pak. Coba saya tanya Bapak sudah. Pak, ada orang setiap kali Ramadan dia jual percut. Dia orang Islam dan yang belinya orang Islam, dan nanti anak-anak orang Islam itu mainnya di masjid. Itu mulai dari yang jual, yang beli, yang menentukan, itu dapat pahala atau tidak? Apa yang dapat? Berhasil mengganggu kehusukan sholat. Sebagian mak bapak kadang-kadang di bulan Ramadan ada pula festival dangdut. Anak-anak kalau di rumah bising mengganggu, tak khusyuk nonton dangdut. Akhirnya bercakapnya, anak-anak daripada bising di rumah pergi ke masjid.
Ada tak mak bapak macam itu? Daripada bising di rumah pergi ke masjid. Apa kata si anak? Boleh kasih duit, boleh bercut. Maka mak bapak pun kasih duit, si anak pun beli bercut. Di mana dimainkan? Masjid. Terganggulah solat orang tak usah. Mak bapak tak solat, si anak tak solat, tapi ganggu orang solat. Si anak belum akil balik, pulang ke rumah, sukses membawa dosa karena berhasil mengganggu orang solat. Begitulah bulan demi bulan, tahun demi tahun kita menyambut Ramadan. Ini elok dah Pak? Elok dah Pak? Tak elok. Imam Syafi'i, kana Imam Syafi'i idza jaa Ramadan khatama al-Qur'an khatmatayn fi yawmin wa lailah. Imam Syafi'i kalau datang bulan Ramadan dia khatam Quran sekali siang sekali malam. Kali 30 hari 60 kali khatam. Bapak Ibu demi Allah demi Rasulullah, siapa yang khatam Quran Ramadan kemarin angkat tangan. Ibu-ibu, siapa yang khatam Quran? 1, 2. Yang belum khatam Quran bapak-bapak? Tak ada juga. Yang khatam tak ada, yang belum khatam tak ada. Jangan takut salah baca Quran. Salah membaca Quran kalau tak disengaja tidak berdosa. Ingat Bapak Ibu, di bulan Ramadan amalan sunnah setara amalan wajib, dan amalan wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali. Jadi kalau kita baca Quran di bulan Ramadan sama dengan ibadah wajib. Kalau kita sholat zuhur itu kali 70 kali. Kalau kita sholat subuh kali 70 kali. Dan di dalamnya ada satu malam Lailatul Qadar. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kenapa Allah memberikan kita Lailatul Qadar? Karena kita ini umat terbaik dengan Nabi terbaik, ya, dengan ajaran terbaik. Kita ini bersaing merebut surga, bukan sesama umat Nabi Muhammad saja, tapi kita bersaing merebut surga dengan umat-umat sebelum kita. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, sampai umat Nabi Musa. Umur mereka lebih panjang dari kita, Pak. Nabi Nuh 950 tahun lebih. Nabi-nabi lainnya ratusan tahun. Umat Nabi Muhammad, sabda Nabi, umru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun ma jawaza dzalika. Umur umatku antara 60 dan 70, sedikit yang lebih-lebih dari itu. Jadi kita tidak sebanding. Dalam bahasa anak sekolahnya, we are really not incompatible, atau we are really not compatible to the previous generation. Kita tidak bisa bersaing dari segi umur kepada umat-umat sebelumnya. Maka dengan rahmat Allah, Allah berikan kita amalan terbaik, namanya Lailatul Qadar, the night of power. Allah berikan kita malam Lailatul Qadar. Coba Pak, kalau dalam hidup kita dapat 10 kali saja Lailatul Qadar, tahun ini, tahun sebelumnya, tahun sebelumnya, tahun sebelumnya, tahun depan, 10 kali 83 berapa Pak? 830 tahun. We are really compatible to the previous generation, but we are much better. Kita sangat bisa bersaing dengan mereka dan bahkan lebih baik daripada mereka. Maka jangan biasa-biasa dalam menyambut bulan puasa. Ingat Bapak Ibu, usaha yang biasa-biasa tidak menghasilkan amalan yang luar biasa. Ini anak yakin semua aja nak? Ya. Baik, Bapak mau tanya. Demi Allah, demi Rasulullah ya. Kalau tak jujur kamu terlambat menikah 10 tahun. Tengok sini, tengok sini. Tengok sini. Siapa yang semalam tak sholat subuh? Angkat tangan. Nah, kalau tak jujur, satu akan terlambat nikah 10 tahun. Coba. Nah, baik. Siapa yang tak sholat maghrib? Tak ada, bagus. Yang perempuan, siapa yang tak sholat
tangan. Siapa yang tak sholat maghrib? Angkat tangan. Bagus. Karena di sebagian masjid Pak Ketua, dia anak yatim, tapi tak berjilbab. Pas datang pembagian, berjilbab dia. Lepas itu pakai celana pendek lagi. Lepas itu tidak pernah ketemu di masjid lagi. Anak-anak, saya ingin sampaikan, menjadi yatim itu bukan pilihan, tapi ketentuan. Apa maksudnya? Nabi kita terlahir yatim. Dengar. Saya sedang bercakap, dengar. Ya, Allah beri kamu berapa telinga nak? Berapa telinga kamu ini? Ini. Kamu telinganya berapa? 2. Mulutnya berapa? Mana lebih banyak? Telinga kan? Allah suruh dengar lebih banyak daripada bercakap. Jadi kalau Ustaz sedang bercakap, jangan ngomong. Nanti Ustaz doakan mulutmu 2, telingamu 1. Mau? Dengar kan? Ya. Menjadi yatim itu bukan pilihan, tapi ketentuan Allah. Bahkan Nabi kita terlahir yatim. Dia tidak melihat ayahnya ketika dia lahir. Bahkan dia belum sempat lama bermanja, ibunya juga wafat. Tapi apa hikmahnya? Supaya Nabi Muhammad tidak manja. Dia tidak mengatakan Abi, tapi dia mengatakan Rabbi. Jadi kata ulama, li'alla yakula Muhammadun abi wa abi. Supaya Muhammad tidak mengatakan sedikit ayah, tapi mengatakan Tuhanku. Maka anak-anak sekalian, kamu terpilih untuk lebih dekat kepada Allah daripada dekat kepada manusia. Ya, maka jangan sampai jauh dari Allah. Ya, jangan merasa sedih jadi yatim, karena Nabi kita pun terlahir yatim. Ya, maka jadilah orang-orang pilihan. Banyak orang-orang hebat itu lahir dari yatim. Kenapa? Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berharap kepada Allah tak pernah kecewa, tapi siapa yang berharap kepada manusia akan selalu kecewa. Baik, berikutnya ada 5 menit lagi. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an. Diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, dan setiap bulan Ramadan malaikat Jibril mendatangi Nabi, memeriksa hafalan Nabi dari awal sampai akhir. Hanya di hari-hari terakhir Nabi, di tahun terakhir Nabi, tahun itu Jibril datang 2 kali. Maka Nabi Muhammad pun paham ini akhir hayat dia. Jadi Nabi Muhammad khatam Quran setiap Ramadan. Makanya dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para ulama. Jadi kita ini orang Islam, kalau bulan Ramadan pun tak khatam Quran, kita ikut siapa, Pak? Ikut siapa? Ya, ikut siapa? Saya ingin sampaikan, sahabat berkata, Abu Hurairah menyatakan, innal baital ladzi yutla fihi al-Qur'an, rumah yang dibacakan Quran, ittasa'a bi ahli, dia menjadi lapang bagi penghuninya. Kharajat minhu syaitan, setan keluar dari rumah itu. Wa dakhalat fihi al-malaikah, lalu malaikat masuk. Maka kadang-kadang rumah itu buruk, kecil, rumah kayu, rumah papan, tapi di situ sering sholat, sering baca Quran. Rumah itu jadi lapang, orangnya jadi bahagia. Setan keluar, malaikat masuk. Kalau kita bertamu ke rumah ini, rasa ingin berlama-lama, malas nak balik. Tapi kadang-kadang rumah besar, mewah, tapi tak ada sholat, tak ada baca Quran. Kata Abu Hurairah, innal baita alladzi la yutla fihi al-Quran, rumah yang tak dibacakan Quran, dhaqa bi ahli, jadi sempit bagi penghuninya, sesak nafas dia, padahal rumah besar. Kenapa? Malaikat keluar, setan masuk. Maka akhirnya kesan rumahnya jadi seram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata Utsman bin Affan? Khalifah yang keberapa Utsman bin Affan, anak-anak? Ya, kalau bisa 50.000 juga. Utsman bin Affan khalifah yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pak. Khalifah yang berapa? 100.000 Pak.
Ustaz ingin sampaikan. Saya punya prinsip. Kita boleh miskin harta, kita boleh miskin nama, kita boleh miskin pangkat, kita boleh miskin wibawa, kita boleh miskin ketenaran, tapi jangan miskin ilmu dan jangan miskin cita-cita. Ya, jangan mentang-mentang yatim kamu tak punya cita-cita, tak boleh. Bagi saya kekayaan sesungguhnya adalah ilmu dan persahabatan. Kalau kamu banyak ilmu, kamu banyak sahabat, kamu kaya. Kita tak perlu jadi presiden, Pak. Tapi kalau kita bersahabat dengan presiden, itu sama presiden. Betul tidak, Pak? Betul tidak? Nah, maka anak-anak jangan sampai banyak tak tahunya. Penyakit kita hari ini, Pak, anak kita banyak tak tahunya, tapi banyak maunya. Maka banyak orang tua stres hari ini. Saudara yang dirahmati Allah, kata Utsman bin Affan, apa katanya? Hancur dunia ini dengan seluruh isinya lebih enteng bagi saya daripada ruginya saya tak membaca Al-Quran dalam sehari. Ini hari-hari kita sering berlalu tanpa Al-Quran. Kemarin saya baru pulang dari safari dakwah di Masjid Arafah Duri. Saya dipertemukan Allah dengan seorang anak perempuan usia 8 tahun, hafal 30 juz, hafalannya mungkin dan kuat. Ya Allah, betapa bahagianya ayah dan ibunya, karena anak menghafal Al-Quran memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Sekarang Pak punya anak dokter, punya anak pengacara, punya anak berpangkat, tak hebat Pak jika dibandingkan dengan punya anak hafiz Quran. Maka saudaraku, bulan ini jadikan bulan Al-Quran benar-benar. Tidak usah takut salah. Salah tidak berdosa. Mengaji ini seperti berjalan. Kita kalau jalan pertama meraba-raba, jalan kedua semakin nampak, jalan ketiga semakin biasa, jalan keempat semakin nyaman. Hatam Quran juga begitu. Pertama, kedua, ketiga. Dari amalan saya, pengalaman saya, anak kalau waktu SD-nya sering hatam Quran, apalagi sampai 10 kali. Nanti kalau dia hafal Quran lebih mudah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, punya cucu, ingin jadi hafiz Quran, usahakan dengan sungguh-sungguh. Anakmu, cucumu sebelum SMP sudah hatam Quran minimal 5 kali. Kalau tidak, sangkut-sangkut menghafalnya. Jadi jangan seperti orang Bumiayu dekat rumah saya. Tahu tak kata? Dia setiap Ramadan tak ada salah ngajinya. Sikit pun tak ada salah. Di belakang besarnya ada tak? Ada tetangga saya orang Bumiayu. Di bulan Ramadan sikit pun tak ada salahnya. Tahu kenapa Pak? Dia tak ngaji, tak ada lah. Ya, dia tak ngaji, tak ada lah. Jadi jangan takut salah, terus mengaji, insya Allah. Allah janjikan apa? Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kalau kamu baca Al-Quran, maka nanti di hari kiamat kami jadikan dinding pembatas antaramu dan orang-orang yang tidak beriman. Satu dinding yang kokoh. Kamu tak merasakan panas, tapi mereka terbakar dengan sangat panas luar biasa. Ini saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambut Ramadan ini dengan hatam Quran, buat program besar. Karena usaha yang biasa-biasa tidak akan menghasilkan hasil yang luar biasa. It is a part of insanity to do the same thing but expecting different result. Adalah sebuah kegilaan untuk terus melakukan hal yang sama lalu kita harap hasilnya berbeda. Kalau ingin hasil yang luar biasa, buat pengorbanan luar biasa. Hatam Quran, qiyamul lail, banyakkan sedekah, banyakkan pengajian, banyakkan silaturahmi, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, syahrul maghfirah, syahrul rahmah, dan syahrul itqin minan nar, bulan keampunan, bulan kekasih sayang, dan bulan kebebasan dari api neraka. Insyaallah Ramadan yang sekali ini benar-benar bermakna bagi kita. Saya kira demikian saja, sudah masuk waktu syuruk. Mari untuk berkahnya kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. اللهم إنا نتوسل إليك يا الله بنبيك الكريم نبي الرحمة نبي الهدى محمد المصطفى في حاجاتنا يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانينا إنك سميع الدعاء، وأن ترزقنا أولادا صالحين وبنات صالحة، وأن تجعلنا وأهلنا من أهل القرآن وأخوات نصوحا، وأن ترزقنا يا الله ليلة القدر يا الله. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah agar kau sampaikan sayang dan cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kepadamu di penghujung usia kami ya Allah, berikan kami taubat nasuhamu ya Allah, berikan kami taubat nasuhamu ya Allah, yang membersihkan hati kami dari kemunafikan, lidah kami dari kebohongan, telinga kami dari mendengar hal-hal yang bohong dan penuh kepalsuan, mata kami dari melihat hal-hal yang penuh nista, sandiwara dan rekayasa ya Allah. Ya Allah, berikan kami cintamu dan cinta Rasulmu serta cinta orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Kumpulkan kami Lailatul Qadar ya Allah. Allahumma arzuqna Lailatul Qadar ya Allah. Allahumma arzuqna Lailatul Qadar ya Allah. Kami hamba banyak dosa ya Allah. Kami banyak maksiat ya Allah. Kami banyak kesalahan ya Allah. Berikan kami taubat nasuha. Berikan kami Lailatul Qadar ya Allah. Berikan kami Lailatul Qadar ya Allah. Allahumma akrimna bi Lailatul Qadar ya Allah. Allahumma akrimna bi Lailatul Qadar ya Allah. Allahumma syarrifna bi Lailatul Qadar ya Allah. Rabbana atina fid nar walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah untuk selanjutnya kita masakan untuk menyanyi anak yatim.
mengucapkan terima kasih atas kepercayaan bapak-bapak, ibu, jamaah Masjid Al-Manan menyalurkan sedekah infaknya melalui yatim dan sudah disalurkan pada pagi hari ini sebanyak berapa tadi Pak? Sebanyak 85 orang. Dan ini yang untuk hari ini bersama besok kita akan laksanakan lagi di bulan Ramadan di tanggal 24 April atau di 27 Ramadan dan penyalurannya untuk tahap kedua. Pada kesempatan ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah di Ramadan menyalurkan infak dan sedekahnya. Semoga berkah dan diberikan menjalankan ibadah Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.